Ternyata banyak juga ya teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya tahu, mereka berhenti main musik, mereka berhenti ngeband dengan alasan sudah punya keluarga atau sudah punya kerjaan. Ya nggak ada salahnya juga sih, nggak ada salahnya juga seseorang memutuskan untuk stop main musik, stop main di kafe karena dia sudah punya keluarga, dia sudah punya kerjaan. Kalau yang punya keluarga mungkin dilarang sama pasangannya buat main di kafe, atau ada kendala-kendala lain. Kenapa ketika dia sudah menikah, sudah berkeluarga, dia tidak lagi lanjut ngeband, main musik, baik di kafe maupun bergabung sama bandnya. Dan itu bikin saya pribadi sih merasa kecewa, padahal saya mengidolakan dia gitu kan. Ada juga yang baik saya tanyakan ke teman atau tanya langsung ke orangnya, udah nggak ngeband kenapa? Udah punya kerjaan. Ya, artinya dia kerja di sebuah perusahaan, sebuah kantor. Ya mungkin dia sudah capek, ya kan, kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, malamnya ya sudah capek, apalagi dia kerja dan punya keluarga. Akhirnya dia tidak lagi fokus ngeband, fokus main musik. Ya nggak apa-apa, ya. Cuma saya jadi merasa kesepian, saudara-saudara, karena banyak teman-teman saya, banyak teman yang dulu ngeband, sekarang mereka sudah tidak ngeband lagi. Saya ngeband sekarang masih malah dengan teman-teman baru. Ada sih teman lama yang sampai sekarang masih ngeband, tapi memang ya pekerjaan kan. Semakin usia kita tua, semakin kita punya prioritas yang berbeda. Mungkin dulu masih muda, sendiri, masih minta uang ke orang tua, ya dipakai buat ngeband gitu. Sekarang sudah bekerja, prioritasnya sudah bekerja, sudah punya keluarga, dia tidak ngeband. Bahkan sesekali juga enggak loh. Tapi mungkin di rumahnya dia masih punya gitar kali ya, buat genjreng-genjreng. Saya sangat suka banget sama musik, sangat suka banget sama musik. Sebagai penikmat saya suka, sebagai pelaku saya suka. Saya ngeband sejak SMP. SMP udah ngeband. Bawain lagu-lagu Dewa, bawain lagu-lagu Gigi, bawain lagu-lagu Bon Jovi. Udah bisa diprediksi lah ya, saya SMP tahun berapa. SMP ngeband, SMA jelas makin menguat, saya ngeband, tampil di luar kota lah, tampil di festival lah, pagelaran lah, dan lain-lain. Lulus SMA, saya lebih suka musik lagi karena saya memutuskan untuk sekolah di jurusan seni musik di Universitas Pasundan Bandung. Ketika daftar, selisih 3-4 orang di depan saya, kan daftar tuh antri di loket. Di situ ada Magi Rif, beberapa kali juga mobil grup band Rif belakangnya, mobilnya apa ya, Jeep warna hitam deh, belakangnya kan ada ban cadangan tuh ditempel, di situ ada garis miring
merah, riff. Salah satu yang mengajar saya adalah Doel Sumbang, lalu siapa ya? Banyak lah, karena kan memang lingkungannya lingkungan musik ya, kampus musik di Universitas Pasundan di Setiabudi, Bandung. Terus udah tuh kerjaannya ya kuliah main musik, kuliah main musik, ngamen di perempatan Pasteur. Karena kalau yang saya lihat sih pengamen-pengamen di Bandung saat itu ya, atau sekarang, banyak anak-anak muda, mereka ngamennya juga lagunya keren-keren. Jadi saya waktu itu ngamen di perempatan sama teman-teman. Kan lampu merahnya lama ya, terus ngamen bawain lagunya Third Eye Blind, How It's Gonna Be, Third Eye Blind. Terus bawain lagunya, pokoknya lagu barat deh. Terus ya karena suka musik aja, ada panggung, manfaatkan panggung untuk tampil, nggak ada panggung, manfaatkan jalanan untuk perform. Tapi lagu-lagunya kebanyakan memang lagu-lagu barat. Stay-nya Lisa Loop, terus banyak lah, hampir ya lagu Indonesia paling siapa dong? Enggak barat, Third Eye Blind, Pearl Jam, dinyanyiin aja gitu. Dan kan yang naik angkot kan cantik-cantik ya, jadi ya seneng aja gitu saat itu ya, jadi cantik aja. Dan memang tujuannya bukan untuk mencari uang ya, kalau dapet ya buat tambah-tambah, tapi memang tujuannya untuk bersenang-senang aja tampil gitu kan. Bandung memang ceweknya cantik-cantik. Kalau bercandaannya sih sama anak-anak dulu, kalau di Bandung itu ada 10 cewek, yang jelek 1, yang cantik 9. Kalau di kota ini, nggak tahu ya kota ini itu mana, itu ada cewek 10, yang cantik 1, yang jelek 9. Bercanda dong, ya. Bercanda. Bandung memang, ceweknya cantik-cantik. Jadi itu, kami perform semangat gitu. Saya punya pengalaman sama teman-teman, saking gabutnya ya, kita pernah ngamen sampai jam 2:30 pagi. Lalu ada mobil sedan berhenti, dia memanggil kami, dan ibu-ibu itu ngasih pizza. Pizzanya masih hangat lagi. Kalau nggak salah 2 loyang deh. Pizza 2 loyang dikasih. Setelah itu kami pulang, langsung makan pizza. Jadi mereka nggak ngasih duit, mereka ngasih pizza 2. Mungkin mereka ngira anak-anak ini hidupnya pasti menyedihkan, tidak ada uang. Mungkin seumur hidup mereka belum pernah makan pizza. Kami mahasiswa dikasih pizza. Saya ngamen sama mahasiswa Unpad, Universitas Pasundan, ada yang jurusan pertanian, sastra Inggris. Seru sih. Selain itu, saya juga menciptakan banyak lagu, karena ketika di Bandung saya punya band. Terus kami masuk ke studio rekaman untuk merekam lagu-lagu kami. Dan karena saya suka dengan karakter vokalis cewek, makanya saya bikin lagu memang untuk karakter cewek. Ada yang namanya Amel, dia di Universitas Pasundan juga, jurusan seni musik.
kalau nggak salah satu kelas deh. Tinggalnya di Cimahi, Amel. Atau sekarang kemana ya? Amel. Saya bikin 6 lagu, semua lagu ciptaan saya, terus saya rekam. Masternya dalam bentuk CD, dan masternya hilang, kayaknya diambil orang di bis, setas-tasnya. Jadi dia tidak bermaksud mengambil master CD rekaman dong, dia bermaksud mengambil tas, entah di dalamnya ada apa gitu. Dan master saya ada 6 lagu itu di dalam CD itu, di dalam tas, hilang deh. Bajingan Anda. 6 lagu hilang. Waktu itu saya merekam di Studio Kana Musik atau Studio Kana gitu. Ada almarhum Miko, vokalis Protonema juga di situ. Lalu ada dosen saya juga di situ. Lupa saya namanya Pak siapa ya. Itu. Terus saya bikin lagi recording dengan cewek namanya Adis Diana. Sekarang dia sudah tinggal di luar negeri. Masih keep in touch, masih kontak lewat Facebook ya. Itu kami bikin lagu, terus kami serahkan ke radio-radio di Bandung. Ada Fire FM, Fire Radio, ada OS, ada Ardan, ada yang paling tinggi itu di peringkat di charts nomor 3. Itu di radio apa ya? Di radio Ardan kayaknya. Dari 10 naik 3 sampai 3 dia turun lagi. Fire kayaknya pernah sampai chart 1 deh. Sampai beberapa minggu gitu. Ya itu karena saya tadi bilang saya suka musik gitu, entah sebagai penikmat maupun sebagai pelaku. Jadinya, dan di kota ini saya itu punya banyak idola, maksudnya orang-orang abang-abang, kakak-kakak yang usianya mungkin lebih di atas saya, dan mereka bermain musik bagus sekali, skillnya jauh di atas saya. Saya suka gitu, tapi ketika saya mencari lagi kemana mereka kok nggak main ya, ya tadi itu alasannya, karena sudah berkeluarga, karena sudah punya kerjaan. Sayang banget ya. Tapi tidak salah dong, mereka tidak salah, karena kan seperti yang saya bilang, semakin tua usia, semakin punya prioritas. Mungkin bagi mereka musik hanya sebatas hobi dan tidak menghasilkan apa-apa, ya sudah. Tidak ada yang salah gitu. Ini cuma saya mau mengatakan saya sedih aja gitu. Ya nggak bisa ngeliat penampilan mereka lagi dong, baik di kafe maupun di panggung. Sampai sekarang saya masih nulis lagu. Tidak untuk lagu ini akan sukses, disuka banyak orang, tidak. Saya menulis lagu untuk diri saya sendiri. Kadang saya serahkan ke orang lain untuk dinyanyikan, kita rekam di studio. Dulu saya pernah sempat juga ketemu sama orang musika, Mas Caca. Itu ketika masih kuliah di Bandung tuh, Mas Caca. Tapi ya bermusik aja begitu. Jadi ya kembali lagi, banyak juga ya ternyata teman-teman saya nggak lagi ngeband, nggak lagi bermusik karena sudah punya pekerjaan, sudah punya keluarga. Tapi ada juga teman-teman saya yang sudah berkeluarga tapi tetap bermusik, ngeband, melatih, masih bermusik. Mereka banyak juga sih. Jadi memang prioritas kan berbeda-beda ya. Ada yang masih tetap bermusik walaupun sudah punya pekerjaan, sudah punya keluarga, tapi tetap bermusik. Tetap main di kafe, tetap nongkrong di studio musik, tetap berkarya nulis lagu, masih ada juga gitu. Musik itu menyenangkan. Musik itu menyenangkan. Saya mau ketemu sama orang di salah satu hotel.
beliau sedang menggelar sebuah event. Mungkin 1-2 jam lagi saya akan ke sana gitu. Nah, mumpung ada waktu luang ya saya bikin aja video ini. Sempat berpikir mau ngomongin apa, ya ternyata ngomongin ini gitu. Ngeband, stop bermusik karena sudah punya keluarga, sudah punya pekerjaan. Kalau menurut saya, profesi di dunia musik tidak mengenal usia. Apalagi kalau di belakang layar. Kalau di depan layar sebagai penyanyi, mungkin agak susah jika ada seorang penyanyi yang memulai karir di usia 40, 45 tahun, mungkin agak susah. Kalau dia memulai karir merilis single perdana di usia 40, 45 mungkin ya. Tapi kan banyak penyanyi yang usianya 60 tahun, 70 tahun. Iya, tapi kan dia sudah matang karena mungkin dia merilis single perdana ketika masih kecil, ketika remaja gitu. Jadi dia masih terus bertahan, masih terus berjaya sampai sekarang usianya 50, 60, 70, dia masih berjaya. Karena kan dia sudah di atas. Jadi dia merintisnya dari usia belasan. Tapi kalau dia baru merintis di usia 40-45, menurut saya ya mungkin agak susah. Tapi apakah pasti tidak berhasil? Ya namanya kesuksesan kan bukan kita yang menciptakan ya, tapi masyarakat. Bisa aja ada seorang penyanyi usianya 50 tahun, dia merilis single perdana di usia 50 tahun dan dia langsung booming. Kenapa tidak? Gitu, bisa saja. Artinya kalau saya sih mempercayai di dunia musik itu tidak ada batasan usia. Sekarang, di kondisi saya sekarang, di usia saya sekarang, saya lebih nyaman berada di belakang layar. Karena untuk mengejar di depan layar, bagi saya pribadi, itu sepertinya sudah tidak ya udah nggak nyambung lagi. Di satu sisi saya pun juga sudah tidak tertarik lagi untuk berada di depan layar dalam hal musik, kecuali hanya untuk bersenang-senang ya, misalnya nyanyi di kafe atau tampil di sebuah event atau genjreng-genjreng biasa gitu. Dan kemungkinan besar cenderung saya akan melakukan dengan membawakan lagu orang gitu. Tapi kalau sebagai penulis lagu, saya masih punya gairah yang besar menulis lagu untuk dinyanyikan orang lain. Itu saya masih sangat bergairah dan tidak dibatasi oleh usia dong. Mau usia 60, 70, 80, menulis lagu untuk dinyanyikan orang, penyanyi yang usianya lebih pas untuk masuk industri. Tapi itu kan pendapat pribadi saya. Jalur musik atau dunia musik sepertinya salah satu dunia yang tidak mengenal batasan usia. Berapapun usia kita, boleh-boleh saja terjun ke dunia musik. Tidak harus anak kecil, tidak harus remaja, tidak harus dewasa, orang tua pun sah-sah aja masuk ke dunia musik. Di Jepang ada seorang DJ wanita, udah tua, dan dia punya pasar juga gitu. Jadi ada seorang nenek-nenek, dia main DJ di Jepang, dan dia populer di sana. Masih populer, cuma saya kurang tahu dia mengawali DJ-nya di usia berapa gitu. Tapi sekarang dia sudah nenek-nenek, sudah tua, tapi tetap nge-DJ dan ada pasarnya.
Iya. Saya merasa sedih, walaupun tidak pernah menyalahkan mereka, yang tidak lagi musik, tidak lagi bermusik, tidak lagi ngeband karena dari mereka atau dari informasi yang saya dapat alasannya punya keluarga atau punya pekerjaan.